Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Islam Nusantara dan Kepesantrenan, kami akan memaparkan materi tentang elemen-elemen pondok pesantren dan karakteristik pondok pesantren, yang mana di dalamnya terdapat sub materi pondok, yang kedua masjid, yang ketiga kitab Islam klasik, yang keempat santri, dan yang terakhir kiai. Di sini saya Dinda Alvina RJ dengan NIM T201873030. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pondok. Apa sih pondok itu? Langsung saja, pondok itu berasal dari bahasa Arab yang lafalnya funduk, yang berarti ruang tempat tidur, wisma atau hotel sederhana. Pada umumnya, pondok memang merupakan tempat penampungan sederhana bagi para pelajar yang jauh dari tempat asalnya. Pondok atau kamar, gubuk, rumah kecil yang dipakai dalam bahasa Indonesia dengan menekankan kesederhanaan bangunannya. Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya, di antaranya Mas Tuhu, yang berpendapat dari segi terminologis bahwa pondok pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang mempelajari, memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Berbeda dengan sekolah, pesantren mempunyai kepemimpinan, ciri khusus, dan semacam kepribadian yang diwarnai oleh karakteristik pribadi sang kiai, unsur-unsur kepemimpinan pesantren, bahkan aliran keagamaan tertentu yang dianut. Jadi dapat ditarik kesimpulan dari segi etimologi bahwa pondok pesantren merupakan satu lembaga kuno yang mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan agama Islam. Untuk materi yang berikutnya yaitu masjid. Dalam pesantren, masjid merupakan unsur yang sangat pokok. Masjid dalam pesantren memiliki fungsi umum utamanya sebagai tempat sholat 5 waktu, ditambah dengan sholat Jumat. Dalam masjid biasanya juga berlangsung komunikasi antara santri dengan kiai dalam membahas kitab-kitab literatur yang biasanya diperbincangkan. Dengan demikian, masjid memiliki fungsi yang lain, tidak hanya sekedar menjadi tempat untuk sholat 5 waktu maupun sholat Jumat, namun juga menjadi sebagai tempat diskusi keilmuan seperti mengaji, sorogan, kegiatan pesantren yang lainnya, meskipun pesantren pun sudah mempunyai lokal-lokal yang banyak atau tempat-tempat banyak yang lainnya. Sehingga di dalam masjid dapat terbina persaudaraan dalam Islam, karena setiap akan ada pendirian sebuah pesantren, maka akan ada terlebih dahulu didirikannya masjid sebagai wadah pembinaan itu tadi. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri yang selanjutnya. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah kata. Saya Nur Habibah sebagai pemateri yang kedua akan melanjutkan elemen-elemen pondok pesantren yang ketiga, yakni kitab Islam klasik. Di Indonesia, terdapat banyak karya keagamaan yang berupa kitab-kitab yang berisi ajaran agama Islam. Nah, kitab-kitab tersebut sebagian besar dikaji, diajarkan, dan dijadikan acuan hidup sehari-hari oleh para santri di pesantren. Dalam tradisi pesantren, kitab-kitab agama tersebut disebut sebagai kitab Islam klasik, di mana kitab Islam klasik ini juga disebut sebagai kitab kuning karena warna kertasnya pada edisi kitab tersebut kebanyakan berwarna kuning. Menurut Dovier, pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik merupakan satu-satunya pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Hal itu bertujuan untuk mendidik para santri menjadi calon-calon ulama yang setia pada paham Islam di pesantren.
Pada mulanya, kitab Islam klasik ditulis dan disusun oleh para sarjana Islam abad pertengahan, yang karena hal itulah kitab ini disebut juga sebagai kitab kuno. Namun, dalam perkembangannya, kitab Islam klasik menjadi salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari pesantren. Dalam tradisi pesantren, kitab Islam klasik diwujudkan dalam paham keagamaan, tata cara peribadatan, pergaulan etik, dan cara pandang kehidupan warga pesantren serta masyarakat pengikutnya. Pada saat ini, terutama bagi pondok pesantren modern, mayoritasnya mengambil pengajaran umum sebagai suatu bagian yang juga penting dalam pendidikan pesantren. Namun, pengajaran kitab-kitab Islam klasik masih diberi kepentingan tinggi. Pada umumnya, pengajaran dimulai dengan kitab-kitab yang sederhana, kemudian dilanjutkan dengan kitab-kitab yang lebih mendalam. Tingkatan suatu pesantren pun juga bisa diketahui dari jenis kitab-kitab yang diajarkan. Nah, di kitab Islam klasik itu sendiri ada 8 macam bidang pengetahuan yang diajarkan, yang meliputi nahwu shorof, fikih, usul fikih, hadis, tafsir, tauhid, tasawuf, etika, dan cabang-cabang lain seperti tarikh dan balaghah. Nah, semua jenis kitab ini digolongkan ke dalam kelompok yang disesuaikan dengan tingkat ajarannya, misalnya tingkat dasar, menengah, dan atas. Untuk mengetahui makna penting kitab kuning di kalangan pesantren, ada beberapa abstraksi yang perlu dicermati. Yang pertama, kitab kuning sebagai referensi. Nah, kitab kuning difungsikan sebagai referensi nilai universal dalam menyikapi segala tantangan kehidupan. Oleh karena itu, bagaimanapun perubahan tata kehidupan yang terjadi, maka kitab kuning harus tetap terjaga. Kitab kuning dipahami sebagai mata rantai keilmuan Islam yang dapat bersambung, hingga pemahaman keilmuan Islam pada masa tabi'in dan sahabat, sehingga putusnya rantai kitab kuning sama artinya dengan membuang sebagian besar sejarah intelektual umat. Ulama adalah pewaris para nabi, sehingga apapun masalahnya, jawabannya adalah kitab kuning. Yang kedua, segi dinamis dalam kitab kuning. Segi dinamis yang terdapat dalam kitab kuning merupakan transfer pembentukan tradisi keilmuan fikih sufistik yang didukung penguasaan ilmu-ilmu instrumental terhadap ilmu humanistik atau adab. Melalui pengajaran kitab kuning, pesantren dapat mencetak santri yang bersikap tasamuh, lapang dada, tawazun, seimbang, dan iktidal atau adil. Nah, yang ketiga ini, kitab kuning sebagai referensi utama. Pemilihan kitab kuning sebagai referensi utama di pesantren berkaitan dengan perkembangan tradisi intelektual Islam Nusantara. Sampai saat ini, dokumentasi tentang ajaran-ajaran Islam selalu ditulis dalam bahasa Arab. Arabisasi ini menunjukkan bahwasannya keislaman di Indonesia selalu dalam konteks universal. Untuk elemen pesantren yang keempat adalah santri. Istilah santri berasal dari bahasa Sanskerta yakni sastri, yang memiliki arti kata yang sama dengan kata sastra yang berarti kitab suci, agama, dan pengetahuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata santri mengandung 2 makna. Makna yang pertama adalah orang yang mendalami agama Islam, dan makna yang kedua adalah orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang soleh. Secara umum, santri dapat diartikan sebagai suatu sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, yang biasanya menetap di tempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Santri menjadi unsur yang penting dalam perkembangan sebuah pesantren. Salah satu hal penting dalam pembangunan pesantren, yakni adanya santri yang datang untuk belajar dari seorang alim. Jika santri tersebut menetap di rumah alim, baru seorang alim itu bisa disebut kiai dan mulai membangun fasilitas yang lebih lengkap untuk pesantrennya. Tanpa ada santri, tentu saja pesantren tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi pendidikan keagamaan yang menjalankan proses pembelajaran. Dalam sistem pendidikan pesantren, santri merupakan identitas yang syarat nilai. Di masa lalu, ciri utama yang melekat pada santri adalah penampilannya yang sangat sederhana. Santri putra memakai peci hitam, sarung, dan sandal bagia, sedangkan santri putri selalu menggunakan kerudung atau jilbab. Identitas tersebut pun sampai saat ini masih terlekat dalam diri seorang santri. Namun, pada saat ini, santri tidak harus menggunakan sarung dan sandal bagia. Bisa jadi performa santri saat ini berbeda dengan santri masa lalu untuk mengikuti perkembangan zamannya.
Dalam tradisi pesantren, santri terdiri dari dua macam, yakni santri mukim dan santri kalong. Santri mukim adalah santri yang menetap di pondok pesantren dan biasanya berasal dari daerah yang jauh. Pada masa lalu, kesempatan untuk pergi dan menetap di pondok pesantren merupakan suatu keistimewaan untuk santri karena dia harus penuh cita-cita memiliki keberanian yang cukup dan siap menghadapi sendiri tantangan yang dialaminya selama di pesantren. Sedangkan santri kalong merupakan bagian santri yang tidak menetap dalam pondok, tetapi pulang ke rumah masing-masing sesudah selesai mengikuti suatu pelajaran di pesantren. Santri kalong biasanya berasal dari daerah-daerah di sekitar pesantren. Menurut Dovir, ada dua motif seorang santri menjadi santri mukim, yakni ingin mempelajari kitab-kitab lain secara lebih mendalam di bawah bimbingan kiai yang memimpin pesantren, dan ingin memperoleh pengalaman kehidupan pesantren baik dalam bidang pengajaran, keorganisasian, maupun hubungan dengan pesantren-pesantren terkenal lainnya. Sedangkan motif yang terakhir, yakni santri ingin memusatkan studinya di pesantren tanpa disibukkan oleh kewajiban sehari-hari di rumah keluarganya. Karakteristik seorang santri merujuk pada kitab Ta'lim Muta'alim yang sangat terkenal, di mana syarat memperoleh ilmu bagi santri ada 6 macam, yaitu kecerdasan, semangat, kesabaran, modal, bimbingan guru, dan waktu yang lama. Elemen pesantren yang terakhir adalah kiai. Kiai merupakan guru, pendidik dan leader pesantren karena beliau-beliaulah yang selalu membimbing, mengarahkan dan mendidik para santri. Kiai adalah pemimpin pesantren dan pemegang otoritas tertinggi dalam lembaga tersebut. Istilah kiai berasal dari bahasa Jawa. Dovir mengatakan dalam bahasa Jawa, perkataan kiai dipakai untuk 3 jenis gelar yang berbeda, yakni sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat. Contohnya, Kiai Garuda Kencana yang digunakan untuk sebutan kereta emas yang terdapat di Keraton Yogyakarta. Yang kedua, gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya. Dan yang ketiga, gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada orang ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pimpinan pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada santrinya. Nah, kiai yang kita maksudkan pada materi kali ini adalah kiai yang terakhir, yakni sebagai ahli agama Islam. Seorang kiai dalam pesantren memiliki berbagai macam peran, terutama sebagai ulama, pendidik, dan pengelola pesantren. Peran yang begitu kompleks tersebut menunjukkan kiai untuk bisa memposisikan diri dalam berbagai situasi yang dijalani. Dengan demikian, dibutuhkan sosok kiai yang mempunyai kemampuan, dedikasi, dan komitmen yang tinggi untuk bisa menjalankan peran sentral ini. Keberhasilan pemimpinan dapat diukur dari 2 hal, yaitu pemahaman mendalam akan institusi dan tanggung jawab. Pimpinan institusi yang berhasil adalah mereka yang memahami kompleks dan uniknya institusi serta mampu melaksanakan peranannya sebagai seorang pemimpin. Salah satu ciri kepemimpinan sukses yakni dibutuhkan dengan pemimpin yang memiliki keterampilan yang baik dalam menggerakkan sebuah organisasi. Keragaman karakteristik kiai membuktikan bahwa sosok kiai tidak bisa dipahami secara sepintas atau kasat mata. Pada beberapa daerah, kiai tidak hanya memiliki peran dalam persoalan agama saja, melainkan juga dalam urusan rumah tangga, perjodohan, perekonomian, bahkan pengobatan. Menurut Horik Hoshi, kekuatan kiai berakar pada 2 hal. Yang pertama adalah kredibilitas moral yang dibina dengan dukungan keilmuan pengetahuan agama, kemampuan membaca kitab klasik, ketaatan dalam melakukan ibadah dan ritual, serta pelayanannya kepada masyarakat muslim. Dan yang kedua, kemampuan mempertahankan pranata sosial, yaitu kekuatan kiai dalam menjaga pranata sosial. Pranata dalam hal ini diartikan sebagai peraturan-peraturan, tradisi-tradisi yang hidup dalam masyarakat. Nah, demikian tadi pembahasan kami mengenai elemen-elemen pondok pesantren. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.